Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak dengan orang lain, tetap menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu kita hari ini berkah ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang Ibu kirim di grup WhatsApp atau di bawah sini. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya, siapa yang tahu bagaimana sistem pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Ya, silakan. Saya bisa, Bu. Sistem pernapasan manusia diawali dari oksigen yang masuk ke dalam hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke dalam paru-paru. Nah, di dalam alveolus terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Dan karbon dioksida itu keluar dari hidung lagi, Bu. Terima kasih. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, setelah itu, siapa yang tahu bagaimana metamorfosis pada kupu-kupu? Iya, silahkan. Saya, Bu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Terima kasih, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk Nanda. Nah, dari contoh tadi, siapa yang bisa menebak hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa mengenal contoh teks eksplanasi dari peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita bisa memahami pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kalian bisa menulis teks eksplanasi sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Nah, dari contoh tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Baiklah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Sesuatunya berupa fenomena alam dan fenomena sosial. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berdasarkan fakta. Jadi, teks eksplanasi ini tidak mengada-ngada ya. Dia benar terjadi adanya di lapangan. Yang kedua, dia bersifat ilmiah. Jadi, kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi tidak sembarangan, bahasanya baku. Yang ketiga, informatif. Jadi, teks eksplanasi ini memberikan informasi yang sangat penting bagi para pembaca. Dan yang terakhir, ada penanda urutan. Teks eksplanasi memiliki penanda urutan seperti yang pertama, yang kedua, awalnya, selanjutnya, kemudian, dan sebagainya. Nah, di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi statement umum atau pendapat
untuk memperkenalkan apa yang akan kita bahas. Yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, di urutan sebab akibat inilah menganalisis bagaimana proses awal mulanya sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini berisi kesimpulan atau akhir dari proses tersebut. Kesimpulannya bisa berupa ajakan atau opini dari penulis. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi, yaitu tentang sampah. Bisa anak-anak lihat di PPT ya. Nah, yang pertama, sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Nah, inilah awal mula perkenalan dari sampah sendiri. Nah, jadi paragraf ini disebut dengan pernyataan umum. Selanjutnya, sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar. Nah, ini sudah masuk dalam proses, ada kata mulanya. Ini disebut dengan urutan sebab akibat. Nah, selanjutnya banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Nah, inilah salah satu ajakan, salah satu bentuk dari kesimpulan itu. Jadi penulis ini mengajak kita untuk tetap menjaga lingkungan. Jadi paragraf ini kita sebut dengan interpretasi. Sampai sini paham ya? Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Oh ya Bu, saya ingin bertanya, apa ya perbedaan antara teks eksplanasi dan teks eksposisi? Bagus sekali pertanyaannya. Baik, memang kadang teks prosedur itu hampir disamakan dengan teks eksplanasi, namun keduanya berbeda loh. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Sementara teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara. Misalnya, cara membuat nasi goreng. Kemudian apa lagi? Cara membuat teh manis. Atau cara membuat akun Gmail. Nah, itu adalah termasuk dari teks prosedur. Nah, sebagian dari teks prosedur ini memiliki bahan atau material. Seperti tadi, cara membuat nasi goreng. Berarti bahannya nasi, bumbu, kecap, minyak, dan lainnya. Paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Maka dari itu, kita akan melaksanakan kuis. Nah, kuis ini bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak tentang materi yang Ibu ajarkan. Kuisnya bisa dikerjakan di link di bawah ini atau link yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan kerjakan. Kuisnya dikerjakan selama 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Semangat! Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Semoga nilainya bagus semua ya. Artinya kalian memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Nah, setelah itu ini ada tugas untuk kalian. Buatlah satu teks eksplanasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar serta tunjukkan strukturnya. Nah, tugas ini dibuat dalam bentuk Word dan dikirim ke email Ibu ya. Emailnya akan Ibu tuliskan di sini. Kalian bisa lihat juga di grup WhatsApp. Nah, kalian bisa menulis teks eksplanasi
kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Misal, bagaimana bisa terjadinya hujan, bagaimana terbentuknya pelangi, dan yang lain. Dari pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi. Terima kasih, Bu. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Saya, Bu. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi dengan struktur pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Terima kasih, Bu. Bagus, dua-duanya benar. Jadi, Ibu akan menambahkannya. Kesimpulan materi hari ini, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Sementara ciri-cirinya berdasarkan fakta, bersifat ilmiah, informatif, dan memiliki penanda urutan. Sementara strukturnya, yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Nah, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih kepada anak-anak yang sangat aktif hari ini. Tetap jaga semangatnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.